kelompok 5 yang beranggotakan Saya Ruby Abraham, absen 30. Saya Muhammad Fardiansyah, nomor absen 23. Saya Naura Diop Sasabila, nomor absen 26. Saya Zizara Putri, nomor absen 9. Saya Nur Syifa, nomor absen 27. Saya Fadila, absen 16. Review gereja. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 5 sedang berada di salah satu gereja Katolik tertua di Indonesia, yakni Gereja Jagolawang. Gereja ini dibangun oleh arsitek Chas Smith pada tanggal 20 Januari 1918, diberkati oleh Pastor Malang HJAP Van der Wijk, dan dipersembahkan kepada Bunda Allah yang dikandung tak bernoda. Dahulunya, gereja ini dibangun untuk memfasilitasi orang Belanda yang bekerja di perkebunan teh Wonosari dan sekitarnya untuk melakukan ibadah. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah jemaat semakin banyak dan meluas hingga rakyat pribumi. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan penamaan dari Gereja Jago. Mulanya Gereja Jago ini bernama Gereja Perdana yang merupakan gereja kecil di Lawang. Pada tanggal 30 Oktober 1977, terjadi perluasan pembangunan gereja yang kemudian selesai dan diberkati pada tanggal 10 Agustus 1978 oleh Uskup Malang, yakni Monsinyur Francescus Saverus Hadi Sumarto Opal. Gereja berubah dari Onbovlek, Onvangene Moeder van God atau Bunda Allah yang dikandung tak bernoda menjadi Santa Maria Immaculata Lawang atau lebih dikenal sebagai Gereja Joglo. Gereja tidak lagi menggunakan nama Bunda Allah, tetapi berganti menjadi Immaculata yang berarti tanpa noda dosa. Karena gelar Bunda Allah mungkin akan menjadi batu sandungan bagi para pendiri gereja Katolik di Lawang yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Gelar Bunda Allah bagi Maria memang merupakan gelar kehormatan yang diberikan gereja dan dapat dijelaskan melalui argumen yang cukup meyakinkan. Namun, akan sulit membongkar idiom yang sudah terpatri pada pola pikir masyarakat non-Katolik. Bangunan yang sudah dibangun sejak Belanda akhirnya terjadi pencampuran arsitektur dari 3 unsur, yaitu Jawa, Bali, dan juga Eropa. Untuk unsur Jawa dapat terlihat dari bangunan gereja yang berbentuk seperti joglo dan adanya relief 2 malaikat yang memiliki perawakan, pakaian, serta ornamen dalam tradisi Jawa, sedang membawa sebuah kitab yang bertuliskan Alpha serta Omega. Untuk unsur Balinya sendiri terlihat dari ukiran relief yang memiliki ciri khas daerah Bali. Sementara untuk unsur Eropanya sendiri jelas terlihat dari bangunan tampak depan yang memiliki peninggalan dari zaman Belanda, serta ornamen kaca patri dan juga lukisan serta ukiran yang merupakan simbolisasi Yesus Kristus. Unsur budaya kolonial dapat kita rasakan lewat plafon yang tinggi yang merupakan salah satu ciri khas bangunan peninggalan Belanda kuno. Plafon yang tinggi ini bermanfaat dalam memberi suasana yang sejuk dan dingin di dalam ruangan gereja. Selain itu, penggunaan kaca patri dan lampu gantung juga merupakan salah satu ciri bangunan kolonial kuno. Gambar pada kaca patri yang disesuaikan dengan simbol-simbol gerejawi sehingga tidak menghilangkan fungsi utama bangunan gereja dan kehusukan di dalamnya. Ciri khas kolonial yang terakhir yang dapat kita temukan dari gedung gereja ini adalah fasad, yaitu bangunan yang berbentuk segitiga. Salah satu spot yang dapat langsung menarik perhatian kita saat masuk di dalam gedung adalah bagian altar. Selain karena lebih tinggi dari area duduk jemaat, spot ini menarik perhatian karena ukiran batunya yang menonjol dan unik. Ukiran batu ini di belakang altar mengandung unsur budaya Bali yang terlihat adanya beberapa motif ukiran Bali seperti endong, rebusan, dan angkuk. Bentuk 2 wanita pada ukiran batu terlihat mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian adat Bali. Namun di saat yang bersamaan juga mengandung unsur religius karena 2 figur tersebut memegang kitab suci yang bertuliskan Alpha dan Omega. Ukiran batu juga terdapat di kedua sisi altar, di atas pilar. Ukiran di atas pilar berbentuk ayam jago yang merupakan ciri khas gereja tersebut dan juga bentuk hati. Elemen pengisi di 2 ukiran tersebut berbentuk daun-daun yang sangat mirip dengan ukiran flora yang biasa kita temui di berbagai pura di Bali. Unsur budaya terakhir yang dapat kita jumpai di gedung ini adalah budaya Jawa. Hal ini terlihat dari bentuk plafon segi 4 seperti kebanyakan rumah tradisional Jawa dan bentuk bangunannya yang menyerupai rumah joglo. Berbagai unsur budaya memang tersedia di dalam gedung bersejarah ini. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana interior pada gereja ini membuat kita merasa seperti berada di rumah. Selain suasananya yang sejuk dan dingin,
Finishing pada lantai dan dindingnya membuat kita merasa sangat nyaman karena pemilihan warna cat yang tepat, seperti menghadirkan suasana alam dan kesederhanaan. Dinding dan pilar diberi finishing cat dengan motif batu bata, sedangkan lantainya menggunakan keramik dengan motif beton. Sehingga aktivitas berdoa, beribadat, dan pengembangan iman dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Memang, estetika dan filosofi merupakan suatu hal yang sangat penting. Namun, bagaimana suatu ruangan dapat membuat kita merasa seperti berada di rumah juga tidak kalah penting.